Gadis berambut panjang ini membuat keributan di kantor polisi. Dia memaksa ingin bertemu komandan polisi untuk keperluan wawancara. Tapi Tina tidak menyadari bahwa Singram yang kekar dan berkumis tebal itu ternyata adalah kepala polisi. Tina pun langsung salah tingkah ketika melihat Singram, guys. Karena omongan Tina yang sangat ambigu membuat polisi-polisi di sana jadi salah paham soal hubungan di antara mereka. Kemudian Singram mengajak Tina untuk berbicara di ruangannya. Tina bilang kalau dia itu ingin wawancara Singram untuk penelitian kampusnya. Awalnya sih Singram itu tidak ingin menanggapi, tapi ya sudahlah, karena dia sudah kenal sama gadis ini, akhirnya Singram pun setuju. Sementara itu di tempat lain, Zakir bilang ketiga serangkai bosnya ini soal Singram yang meminta jatah 25% dari bisnis mereka. Tentu saja bos-bos mafia ini pun marah besar. Makija bilang sekarang mereka harus ikuti alur kepala polisi baru itu dulu. Nanti kalau dia tidak bisa diatur, barulah mereka akan menghabisinya. Kemudian di sore harinya, Singram menemui Damelo. Tidak banyak cincong beganap gini, intinya Singram ingin meminta jatah 25% dari setiap transaksi yang dilakukan. Damelo juga harus melaporkan semua rencana transaksinya. Kalau semua itu dipenuhi, Damelo tidak perlu khawatir lagi soal keamanan semua barang-barangnya. Mendengar itu, Damelo pun akhirnya setuju. Pas mau cabut dari rumahnya Damelo, Tina kembali ada di sana. Singram bingung, masalahnya Tina ini selalu saja ada di mana-mana. Karena si Singram harus segera kembali ke kantor, Singram pun bilang kalau Tina butuh sesuatu, dia akan bersedia membantunya. Sebuah kehormatan ngebantuin cewek cantik kayak kamu, ujar Singram. Perkataan Singram itu membuat Tina langsung kelepek-kelepek lah, guys. Lalu belum sempat Singram masuk ke mobilnya, dia dikasih kabar sama Francis kalau mau ada transaksi narkoboy di sebuah mall. Tidak berpikir lebih lama lagi, Singram pun langsung cabut ke mall yang dimaksud. Dia juga berterima kasih kepada Francis yang sudah memberikan informasi itu. Sesampainya di mall, ternyata Tina muncul lagi di sini. Alasannya sekarang Tina lagi nganteri Siswanti beli make up, guys. Tapi Singram itu tidak bisa ditipu. Singram meminta si Tina jangan mengejar-ngejar dia, karena dia sekarang ini sedang bertugas. Pas mereka sedang berbicara, Singram itu melihat gembong narkoba yang pernah bertemu sama dia kemarin. Ternyata benar saja, di basement parkiran Gustaf dan anak buahnya si Jakir sudah menunggu itu gembong. Lalu tidak pikir panjang, Singram pun menghajar semua orang di sana. Mereka langsung pada mental-mental, guys, dihajar sama polisi super berkumis melintang ini. Singkat cerita, karena kesuksesannya menangkap transaksi narkoboy, nama Singram pun jadi naik di depan media. Dia juga memuji anak buahnya si Francis yang memberikan informasi penting transaksi itu. Intinya sih di depan media, Singram berkata tidak akan ada gembong narkoboy lagi yang bisa lepas dari cengkramannya. Setelah konferensi pers itu, Damelo pun menelpon Singram. Damelo protes kenapa barangnya digerebek oleh Singram. Padahal mereka sudah deal-dealan kemarin, guys. Namun Singram bilang kalau transaksi ini tidak diinfokan kepada dirinya. Yang mana Singram berhak untuk menggagalkan transaksi itu. Singram juga memperingatkan Damelo, segala gerak-gerik peredaran